Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini di zaman sekarang ini, seringkali kita ini merasa kelelahan secara mental. Lalu kita ingin menyerah saat menghadapi suatu persoalan hidup yang terasa begitu menekan, terasa begitu berat untuk bisa kita tanggung. Namun hari ini kita akan diingatkan bahwa titik akhir dari kekuatan kita itu adalah awal dari kuasa Tuhan untuk dapat bekerja secara maksimal di dalam diri kita. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berhenti Menyerah, Mulailah Mengandalkan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Saat ini kami sadar betapa seringnya kami merasa lelah dan ingin menyerah karena mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami jika kami berjalan tanpa melibatkan Engkau. Melalui renungan ini, lembutkanlah hati kami agar kami dapat berhenti menyerah pada keadaan sekarang ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami untuk dapat memulai langkah mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah dinamika dunia yang seringkali terasa begitu hiruk pikuk, begitu sibuk, dan itu menimbulkan suatu tekanan bagi banyak orang dalam menjalani hidup sehari-hari. Tidak jarang kita ini kemudian merasa lelah secara baik itu jasmani maupun rohani kita dan mental kita. Kita merasa tertekan sehingga kita ini seringkali kemudian ingin menyerah pada keadaan. Kita bahkan hampir putus asa. Persoalan hidup seolah-olah menjadi suatu tembok yang besar yang menghalangi kita dalam melangkah menuju kehidupan seperti yang kita inginkan. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk melihat, melampaui masalah yang sedang kita hadapi. Kita diingatkan bahwa rasa kalah itu bukanlah jati diri kita yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Sebaliknya, Tuhan telah menjamin suatu kemenangan dan juga menyediakan suatu jalan keluar bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap hambanya yang hidup dengan setia. Berhentilah menyerah. Berhenti menyerah itu berarti kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kita mulai menaruh suatu kepercayaan sepenuhnya pada kuasa Tuhan yang ajaib. Semoga renungan ini menjadi suatu oase di tengah padang gurun kehidupan yang dapat menyegarkan jiwa kita dan dapat membangkitkan iman yang mungkin sempat padam atau iman yang mulai meredup dan akan menguatkan kembali langkah kita untuk terus maju menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita tinggalkan perasaan keputusasaan, sebab bersama dengan Tuhan kemenangan itu sesungguhnya sudah ada di tangan kita. Mari kita baca firman Tuhan pada 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, terkadang kita merasa seolah-olah beban hidup yang kita pikul itu sudah mencapai suatu batas yang maksimal yang bisa kita tanggung. Seperti seorang pendaki yang sedang kehabisan nafas di tengah suatu tanjakan yang terjal. Atau seperti seorang pelaut yang kapalnya, yang bahteranya itu terombang-ambing di atas badai dan kemudian mulai karam dihantam oleh ombak yang besar tanpa henti-henti. Dalam saat-saat yang seperti itulah kata menyerah seringkali kemudian muncul sebagai suatu pilihan yang paling masuk akal bagi pikiran manusia yang lemah. Kita kemudian merasa kalah. Kita kemudian merasa tidak berdaya dan kemudian kita merasa bahwa jalan kehidupan menjadi buntu dan itu adalah akhir cerita kehidupan kita. Namun sebagai anak-anak Tuhan, maka kata menyerah seharusnya tidak ada di dalam kamus iman kehidupan kita. Bukan karena kita ini merasa kuat secara fisik atau merasa kuat secara mental. Tetapi karena kita memiliki suatu sandaran yang sungguh tidak tergoyahkan, yaitu bersandar pada hadirat Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 memberikan suatu janji yang sungguh luar biasa. Mari kita baca sekali lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita bedah janji ini agar kita bisa berhenti merasa kalah dan kita mulai berjalan dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, menyadari bahwa Anda tidak sendirian. Seringkali kita ini dalam menghadapi masalah yang tidak mudah, masalah yang berat, baik itu soal keuangan, soal keluarga, atau soal sakit penyakit yang sedang terjadi. Iblis membisikkan suatu kebohongan. Seolah-olah iblis itu berkata dalam hati kita, "Yah, hanya kamu loh yang mengalami seperti ini. Orang lain tuh kelihatannya hidupnya lancar-lancar saja." Saudaraku, kebohongan ini membuat kita kemudian merasa terisolasi. Dan kemudian kita mudah menjadi putus asa. Namun Rasul Paulus menulis bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Frasa yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, apa yang Anda alami saat ini itu juga dialami oleh banyak orang lain. Anda itu tidak sendirian dalam menjalani suatu perjuangan hidup. Mengapa hal ini penting? Karena dengan menyadari bahwa ini adalah pencobaan-pencobaan manusiawi yang umum, maka kita berhenti untuk mulai mengasihani diri sendiri
secara berlebihan. Kita mulai dapat melihat bahwa jika orang lain bisa melaluinya bersama dengan Tuhan, maka Anda pun pasti bisa melaluinya juga bersama dengan Tuhan juga. Yang kedua, Allah sebagai editor bagi beban hidup kita. Kalimat yang paling menguatkan dalam ayat ini adalah suatu frasa yang berkata, "Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu." Bayangkan Tuhan itu seperti pelatih kebugaran yang sangat ahli. Sang pelatih itu tahu dengan persis berapa berat beban yang sanggup diangkat oleh otot kita. Ia tahu persis karena Tuhan mengetahui sampai kedalaman dasar hati kita. Tuhan, sang pelatih yang agung itu, tidak akan menaruh suatu beban 110 kilo misalnya. Jika ia tahu bahwa kekuatan Anda itu hanya mampu menanggung 85 kilo. Sebelum sebuah masalah sampai di dalam kehidupan kita, maka masalah itu harus melewati suatu sensor atau izin dari Tuhan kita. Jika saat ini Anda merasa bahwa beban Anda itu terasa begitu sangat berat, itu sebenarnya adalah suatu pujian yang terselubung dari Tuhan. Itu berarti Tuhan tahu bahwa dengan kekuatan yang Ia berikan, Anda sanggup mengatasinya. Tuhan itu tidak pernah salah mengukur kapasitas dari anak-anaknya. Dia adalah Allah yang setia, bukan Allah yang kejam. Yang ketiga, menemukan jalan keluar yang Tuhan janjikan pada kita. Frasa yang berkata, "Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Banyak orang salah paham tentang arti jalan keluar. Kita ini sering berdoa agar masalah itu hilang seketika, seperti suatu sulap. Namun, teks aslinya menunjukkan bahwa jalan keluar yang Tuhan berikan itu seringkali adalah suatu kekuatan bagi kita untuk bisa menghadapi dan menanggung masalah itu. Jalan keluar dari Tuhan itu bisa berupa yang pertama, perubahan perspektif. Masalah tetap sama, masalah tetap ada, tetapi hati Anda diberikan suatu damai sejahtera sehingga masalah itu tidak lagi terasa mengintimidasi hidup Anda semua. Yang kedua, pertolongan tidak terduga. Seseorang yang tiba-tiba muncul dan membantu Anda. Atau ada suatu ide kreatif yang tiba-tiba muncul untuk Anda dapat menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga, kekuatan yang baru. Kemampuan untuk tetap dapat berdiri dengan tegak di tengah-tengah badai kehidupan yang berat yang belum juga terasa mereda. Tuhan itu tidak selalu melenyapkan badai kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu selalu menjamin bahwa perahu atau bahtera kehidupan Anda tidak akan tenggelam selama Tuhan ada di dalam bahtera kehidupan kita. Sehebat apapun badai kehidupan yang sedang terjadi. Mengapa kita ini sering merasa ingin menyerah? Jika janji Tuhan begitu terasa luar biasa, mengapa kita ini sering merasa
menjadi kalah dalam menjalani hidup ini? Jawabannya sungguh sangat sederhana. Karena kita mencoba memikul semua beban itu dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengandalkan logika kita yang lemah atau koneksi manusia sesama kita yang juga terbatas, atau bahkan mungkin tabungan yang kita miliki, kita ini akan cepat menjadi lelah dalam menghadapi gejolak masalah yang ada. Karena dunia ini terbatas. Namun ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, kita ini sedang menghubungkan suatu keterbatasan kita dengan sumber daya surga yang tidak terbatas. Berhenti menyerah berarti kita berhenti berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Dan kita mulai berkata, Tuhan, aku tahu beban hidupku terasa berat, tetapi Engkau sanggup melakukannya. Langkah praktis mulai mengandalkan Tuhan. Yang pertama, serahkan kendali. Akui di hadapan Tuhan bahwa Anda itu lemah, Anda itu terbatas, Anda itu merasa lelah. Tidak perlu berpura-pura Anda menjadi kuat di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah suatu pintu masuk bagi kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, ingat kesetiaan masa lalu. Ingatlah kembali saat-saat di mana Tuhan itu pernah menolong Anda sebelumnya. Di mana ketika Anda menghadapi peristiwa-peristiwa berat, Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan memberi kemenangan dalam hidup engkau semuanya. Jika dulu Tuhan itu bisa menolong Anda, maka sekarang pun Tuhan sangat sanggup untuk menolong Anda kembali. Yang ketiga, deklarasikan firman. Jangan biarkan pikiran Anda dipenuhi oleh berbagai macam kelemahan, berbagai macam keluhan. Isi mulut Anda dengan kebenaran janji-janji firman Tuhan. Katakan pada masalah Anda yang sedang Anda hadapi, betapa besarnya kuasa Tuhan yang Anda miliki, yang ada dalam hidup Anda. Bukan malah mengatakan bahwa Tuhan, bukan Anda malah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, betapa besarnya masalah yang sedang saya hadapi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dengan setia dalam kebenaran, maka kemenangan adalah suatu jaminan, bukan pilihan, bukan opsi. Dan menyerah bukanlah pilihan bagi Anda yang percaya akan penyertaan Tuhan. Anda itu diciptakan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ingatlah, saat ini Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan Anda. Iya, Tuhan itu tidak pernah tertidur. Ia sedang merenda sesuatu yang indah dari benang-benang yang kusut yang ada dalam kehidupan Anda. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan tetaplah engkau melangkah dalam jalan kebenaran Tuhan. Jalan keluar itu sudah ada, sudah Tuhan sediakan. Bahkan kemenangan itu sudah dijamin oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang memegang tangan Anda erat-erat, berjalan bersama Anda. Jangan lepaskan pegangan Anda pada Tuhan, karena Ia, Tuhan, tidak akan pernah melepaskan pegangannya pada Anda. Haleluya,
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang membawa rasa lelah dan rasa putus asa yang menghimpit hati kami. Ampuni kami jika kami merasa kalah dan ingin menyerah karena hanya memandang masalah kami sendiri. Terima kasih atas janji-Mu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang mengingatkan kami bahwa kami tidak ada beban yang terlalu berat sehingga tidak tertanggungkan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tahu batas kekuatan kami dan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Hari ini kami memilih untuk berhenti mengandalkan kekuatan kami sendiri yang terbatas dan mulai bersandar sepenuhnya pada Engkau. Kami percaya jalan keluar sudah Engkau sediakan tepat pada waktu Engkau. Berikan kami ketenangan dan juga iman yang teguh untuk dapat melihat kemenangan yang sudah Engkau jamin bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan segala usahanya. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, maka saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan.
Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.